Dampak kebijakan kenaikan tarif dagang yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump sudah memakan korban sejumlah negara dan industri besar di negara yang bersangkutan. Tiongkok merupakan negara yang paling besar terpengaruh. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Amerika, namun bukannya lemah dan menyerah, serta luluh dengan kebijakan Trump. Perdana Menteri China Xi Jinping justru melawan kebijakan Paman Sam. China memberikan reaksi dengan kebijakan yang diyakini akan merugikan Amerika Serikat. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang juga cukup terpengaruh dengan kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Namun Indonesia tidak bisa terlalu reaktif dalam menangkal kebijakan di bidang tarif oleh Amerika Serikat. Indonesia berupaya melakukan negosiasi atas kebijakan tarif yang sangat merugikan tersebut. Untungnya Amerika sangat mempertimbangkan Indonesia, sehingga memberikan kesempatan menjadi negara yang diberikan kesempatan negosiasi lebih awal. Saat ini, pemerintah Indonesia memulai langkah diplomasi cepat menyusul kebijakan tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat. Melalui pertemuan langsung dengan US Trade Representative USTR dan Department of Commerce di Washington, Indonesia berhasil menyampaikan sejumlah poin penting dalam negosiasi dagang bilateral. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, negosiasi berlangsung hangat dan konstruktif, kedua negara telah menyepakati format kerjasama yang akan dibahas tuntas dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari. Dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dari pembicaraan yang sudah dilakukan, setidaknya ada 10 poin hasil awal negosiasi tarif dagang RI dan AS. Komitmen yang sudah diperoleh, di antaranya komitmen Indonesia meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, di mana RI menyampaikan rencana pembelian gas alam cair dan minyak mentah, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan perdagangan. Menurut Erlangga, Indonesia juga siap memperluas impor gandum dan produk hortikultura dari AS yang selama ini jadi ekspor andalan. Negeri Paman Sam, pemerintah Indonesia menjanjikan percepatan perizinan dan kemudahan investasi bagi perusahaan AS yang ingin memperluas bisnis di tanah air. Kepada Amerika, Indonesia menawarkan kolaborasi dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral penting, termasuk dalam rantai pasok global yang berkelanjutan, kerjasama mendorong penguatan STM dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi digital, dan pengembangan talenta di sektor sains dan engineering juga telah disampaikan oleh delegasi Indonesia. Yang paling menonjol adalah permintaan Indonesia, evaluasi pengenaan tarif hingga 47% untuk produk tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, dan udang. Pemerintah menekankan perlunya kesetaraan tarif dengan negara pesaing. Dalam pembicaraan yang dilakukan, ASEM meminta relaksasi tingkat komponen dalam negeri, TKD. Saat ini, pemerintah RI tengah merancang ulang format TKDN menjadi berbasis insentif, bukan pembatasan, untuk mendorong efisiensi dan inovasi, tanpa melemahkan posisi industri dalam negeri. Pengalaman sejarah Indonesia sudah berkali-kali mampu menghadapi goncangan ekonomi akibat krisis dalam negeri maupun krisis global. Indonesia mampu melewati krisis dengan selamat melalui strategi penguatan ekonomi dalam negeri. Jika kebijakan Trump akan mengakibatkan krisis global, Indonesia pasti mampu menyelamatkan jutaan rakyatnya dari krisis tersebut. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa berlimpah, dan hingga saat ini
belum dimaksimalkan. Selain itu, sebenarnya Indonesia memiliki pasar ekspor yang sangat potensial. Selain Amerika, negara potensial ekspor Indonesia diantaranya Timur Tengah, Eropa, dan sejumlah wilayah lain. Meski sejauh ini sudah ada ekspor ke negara-negara tersebut, namun sebenarnya belum maksimal. Amerika belum tentu menerima permintaan Indonesia dalam negosiasi tersebut, sehingga Indonesia harus bersiap dengan kebijakan menyelamatkan rakyat. Jika negosiasinya ditolak, saatnya Indonesia juga menunjukkan harga dirinya, bahwa mampu berdiri di kaki sendiri tanpa harus bergantung dengan negara adidaya.